Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran hari ini kita fokuskan ke IPA, yaitu tentang faktor penyebab kelainan pernapasan dan juga tentang berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Simak penjelasan Bu Ulfa. Apabila kalian perlu menulis, maka stop dulu videonya, lalu dilanjutkan melihat lagi. Penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya itu terkadang belum sempurna, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya, penyakit yang terkait dengan pernapasan itu ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas itu membutuhkan oksigen ya. Jadi kalau lingkungan kotor karena ada asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara, maka udara akan tercemar sehingga ketersediaan oksigen itu menipis yang mengakibatkan kita merasa sesak saat bernapas. Kalian bisa membedakan ketika kalian berada di jalan raya dan ketika kalian berada di daerah pegunungan yang banyak pohon. Pasti waktu kalian bernapas itu lebih mudah atau lebih segar ketika kalian ada di pegunungan daripada kalian berada di jalan raya. Karena anak-anak, di jalan raya itu banyak polusi udara yang berasal dari asap kendaraan. Selanjutnya kita belajar tentang macam-macam penyakit pada organ pernapasan. Penyakit pada sistem pernapasan. Anak-anak, kalian sudah tahu organ pernapasan pada manusia itu apa saja? Ya, organ pernapasan pada manusia itu terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Emfisema itu merupakan penyakit pada paru-paru. Nah, gejalanya yaitu paru-paru mengalami pembukaan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Sekarang kalian lihat gambar paru-paru ini, itu merupakan gambar alveolus yang diperbesar ya. Nah, yang sebelah kiri itu alveolus yang normal, bentuknya seperti itu. Sedangkan yang sebelah kanan itu alveolus yang terinfeksi atau yang terkena emfisema. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin.
Biasanya anak-anak, orang berpenyakit asma itu ketika dingin itu akan sering kambuh. Pada pagi hari kadang cuacanya dingin. Nah, di situ bagi yang penderita asma sebaiknya menggunakan jaket agar tidak terkena cuaca dingin sehingga tidak akan kambuh lagi asmanya. Gejala awal penyakit asma itu antara lain 1. Batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menggembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Gejala berat asma itu meliputi serangan batuk yang hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis yaitu kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, lalu sulit tidur, jadi lebih nyaman dalam keadaan duduk dan kesadarannya pun menurun. Nah, ini gambar bronkus pada penyakit asma dan yang sehat. Yang sebelah kiri itu bronkus yang normal, sedangkan yang sebelah kanan itu bronkus penderita asma. Gangguan pernapasan yang ketiga itu kanker paru-paru. Jadi penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru itu terus tumbuh tidak terkendali, sehingga lama-kelamaan penyakit ini akan menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, akibat terbesar di penyakit kanker paru-paru yaitu menyebabkan kematian. Sehingga ketika kalian ada orang yang merokok, sebaiknya kalian menyisih ya. Karena perokok yang pasif yaitu orang yang mencium asap rokok itu lebih berbahaya dari perokoknya sendiri. Selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Akibatnya, para penderita TBC akan napasnya sering terengah-engah. Nah, berikut ini gambar paru-paru. Yang sebelah kiri paru-paru yang terkena TBC dan sebelah kanan itu paru-paru yang normal. Silahkan dibedakan. Gangguan pada pernapasan yang lainnya yaitu yang kelima, bronkitis. Bronkitis itu merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, gejalanya yaitu penderita akan mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan, sehingga penderita mengalami sesak napas. Selanjutnya influenza atau biasa kita sebut dengan flu. Nah, penyakit ini yang sering sekali kita jumpai
karena penyebarannya disebabkan oleh virus influenza, oleh virus, sehingga gampang sekali menyebar. Nah, penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, gangguan pernapasan yang akhir-akhir ini muncul dan sangat berbahaya yaitu diakibatkan oleh virus corona. Apa saja penyebabnya, bagaimana cara pencegahannya, itu adalah tugas kalian. Silahkan kalian cari apa itu virus corona, bagaimana cara penyebarannya, apa saja akibatnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, Bu Ulfa kasih pantun pada kalian. Trenggalek Ponorogo Magetan, daerah yang juga produksi jenang. Tetap jaga kesehatan agar hidup kita tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.